Kiamat zombie di mana-mana di saat terakhir. Aku mati bersama para zombie. Di mana ini? Pak, aku sudah mati. Siapa kamu? Kenapa wajahmu mirip sekali denganku? Kamu akan mati. Maafkan aku. Aku bukan berasal dari dunia ini. Menyelamatkan diri sendiri saja, aku hampir tidak bisa. Aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Aku bisa memberikan tubuhku padamu asalkan kamu tetap hidup untukku. Lindungi putriku, Yadan. Lindungi putrimu. Suamiku Zhang Sheng menganggap aku dan putri kami hanya membuang-buang makanan di masa kelaparan ini. Dia mematahkan kakiku dan meninggalkanku di sini sampai mati. Sekarang dia bahkan ingin membunuh putriku. Aku ingin mereka membayar dengan nyawa. Gawat, energi habis tubuh ini akan segera lenyap dari dunia ini. Aku bersumpah demi namaku, aku akan menggunakan tubuhmu untuk mewujudkan keinginan terakhirmu. Ibu sudah lama tidak kembali, tolong cari ibu. Pergi sana, ibumu yang penyakitan itu hanya membuang-buang makanan kalau di rumah. Aku sudah mematahkan kakinya dan mengirimnya ke gunung agar dia mati sendiri di sana. Ayah membunuh ibu. Kembalikan ibuku. Dasar anak tidak berguna, sama saja seperti ibumu. Kalian berdua sama-sama sampah, nak. Buang dia keluar, biarkan dia menyusul ibunya. Coba saja sentuh dia kalau berani. Ibu, itu ibu. Dia kembali, aku tahu ibu pasti baik-baik saja. Ibu kelihatannya beda dari yang dulu. Mustahil. Aku jelas-jelas sudah mematahkan kakimu dan membuangmu ke pegunungan. Mana mungkin kau bisa kembali hidup-hidup? Penyihir, dia pasti penyihir. Target terkunci, segera musnahkan. Energi hampir habis. Anakku, apalagi yang kau tunggu? Cepat usir penyihir ini. Jangan sakiti ibu. Resonansi bioenergi. Inilah kekuatan ikatan ibu dan anak. Energi pulih sedikit. Meskipun aku tidak bisa menggunakan meriam elektromagnetik, energi segini sudah cukup untuk menamparmu. Ayah terjepit di tembok. Anakku, kau berani memukulku. Dasar anak tidak berguna, akan kubunuh kau. Beraninya kau melawan, aku akan minta kepala desa menenggelamkanmu di kolam. Akan kukirim kau ke sana sekarang juga. Nenek jadi bintang jatuh. Apa yang terjadi? Kepala desa, tolong aku, menantuku mencoba membunuhku. Ini keterlaluan. Aku akan kumpulkan semua pria di desa untuk membunuhnya. Ibuku ternyata menendang nenek ke langit. Sejak kapan dia jadi sekuat ini? Tubuh ini terlalu lemah. Aku perlu mengisi ulang energi. Di seluruh dapur ini cuma ada makanan rendah energi seperti ubi. Kau bukan ibuku, kan apa ibuku sudah mati? Aku ini ibumu, ibu baru saja terlahir kembali. Makanlah. Ibu akan memberimu kehidupan yang layak mulai sekarang.
Aku akan pastikan kau makan makanan yang lebih enak dari ubi. Tidak akan ada yang bisa menindas kita lagi. Mulai sekarang kau adalah ibunya Yadan. Yadan juga akan melindungimu, Bu. Semuanya ikuti aku. Penyihir itu ada di dalam. Semuanya, tangkap dia sekarang, bunuh penyihir ini. Ibu, jangan takut. Orang-orang ini mereka memicu ingatan pemilik asli tubuh ini. Wanita yang tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Perlu dipukul agar tahu diri. Bahkan bocah tidak berguna ini juga. Bunuh mereka berdua, biar tidak buang-buang makanan. Kamu membiarkan keluarga Zhang menyiksaku, tapi kamu masih berani bilang mau memberiku pelajaran. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Kenapa kalian jadi pengecut? Mana perginya semua kesombongan itu? Berlutut dan bersiaplah untuk mati. Dia itu penyihir dan putrinya, pasti juga penyihir kecil. Bunuh juga putrinya. Benar, ayo habisi dia sebelum terjadi apa-apa. Kamu pikir bisa membunuhku, kamu cari mati. Wanita ini benar-benar bisa sihir. Nyonya Zhang, berhenti di situ. Kamu cuma seorang wanita. Apa kamu pikir bisa menentang langit? Langit? Langitmu itu akan kuhancurkan sekarang juga. Aku akan membuat kalian semua orang-orang egois dan licik. Membayar perbuatan jahat kalian. Tolong, rumahku roboh. Para wanita di desa ini tidak bersalah. Aku tidak bisa melibatkan mereka. Wen Yuehua, aku tidak peduli dari mana kau belajar ilmu sihir itu. Kau mungkin bisa lolos dari kematian, tapi kau tidak akan lolos dari hukuman. Sekarang juga berlutut dan minta maaflah pada keluarga Zhang, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu, membiarkanmu bertahan hidup di desa ini. Mengakulah. Jangan mimpi. Yadan, ibu akan membawamu pergi dari sini. Tinggalkan tempat ini, Wen Yuehua. Sepertinya kau sudah gila, dunia luar sedang membeku. Bahkan tidak ada sehelai rumput pun. Hanya ada kawanan serigala yang kelaparan. Begitu kau meninggalkan keluarga Zhang, kau tidak akan punya tempat untuk dikubur. Baguslah kalau pergi, jadi kita tidak perlu membuang-buang makanan. Aku ingat, semua yang kalian makan dan pakai semuanya aku yang berikan. Bahkan rumah bata ini aku yang bangun bata demi bata. Terus kenapa kau pikir kau bisa membawa rumah ini pergi? Aku memang tidak bisa membawanya. Tapi kalian juga tidak akan bisa memilikinya. Gawat, rumahku, cepat bantu aku padamkan apinya. Kenapa apinya tidak mau padam? Aku akan mengampuni nyawa kalian untuk saat ini, tapi kalian akan membayarnya nanti. Tidak ada yang tumbuh di masa kelaparan ini. Bagaimana aku bisa memberi makan anak manusia ini? Kapal induk. Bukankah ini pesawatku dari masa kiamat? Host kapal induk rusak. Mulai sekarang, ini akan hadir dalam bentuk dimensi portable. Apakah persediaan yang disimpan masih ada? Makanan dan obat-obatan melimpah, tapi daya gudang senjata rendah. Untuk saat ini tidak bisa dibuka. Setidaknya kita punya makanan, aku dan Yadan tidak akan lagi ditindas orang lain. Bertahanlah Yadan. Begitu kita melewati padang salju ini, kita akan jauh dari desa itu. Oh, tiba-tiba tidak dingin lagi. Untungnya, aku bisa menyalurkan energiku padanya. Kalau kamu sudah tidak kuat berjalan lagi, kita akan... Aku tidak apa-apa, Yadan. Mulai sekarang, namamu bukan lagi Yadan. Kamu akan memakai nama belakangku. Namamu akan menjadi Wen Mulan. Seperti Mulan yang ikut militer benar, Mulan kita juga akan menjadi wanita yang berani dan tangguh. Baguslah, sekarang Mulan sudah punya nama. Itu kawanan serigala. Gawat, aku tadi menggunakan terlalu banyak energi. Aku belum sempat pulih. Pergi, jangan berani-berani menggigit ibuku. Makan saja aku. Aku sudah berjanji untuk melindungi Mulan. Aku tidak boleh ingkar janji. Resonansi energi terdeteksi dimensi kapal induk sedang ditingkatkan gudang senjata terbuka.
Bagus sekali. Kita selamat. Bu, ajari aku cara pakai ini. Anak pintar, kamu berani sekali. Kamu cuma berusaha untuk bertahan hidup. Aku tidak akan membunuhmu. Pergi saja. Bu, ada gua di sebelah sana. Jauh sekali Mulan bisa melihatnya dengan jelas. Mungkinkah ini resonansi energi yang memicu potensi visualnya? Baiklah, ayo kita lihat. Gua ini lumayan bagus. Tempatnya luas dan terlindung. Tempat yang sempurna untuk menetap. Kita hanya perlu membenahinya sedikit. Ini adalah tenda kompresi, bentuknya bisa diatur sesuka hati. Ini berasal dari masa kiamat. Ibu sepertinya punya cukup banyak rahasia yang tidak aku ketahui. Pokoknya, ini adalah harta karun. Kebetulan, aku menemukannya. Masih banyak lagi, seperti yang satu ini. Ini bisa menguji kualitas tanah saat salju berhenti. Kita bisa buka lahan dan bercocok tanam. Bu, ada apa? Anakku sayang, kita menemukan emas. Urat emas ini walaupun cuma nambang sedikit, sudah cukup buat kita seumur hidup. Tapi kita nggak bisa nambang sekarang. Yang penting sekarang cari makan dulu. Kalau urusan sandang pangan sudah aman, kita bakal buat perhitungan sama keluarga Zhang. Terus kita bisa jadi orang kaya yang hidup santai. Di kapal induk masih ada stok makanan, tapi lama-lama bakal habis juga. Yang paling penting, aku harus ngajarin Mulan cara bertahan hidup sendiri. Ibu, sekarang dingin banget, kita nggak bisa nanam apa-apa. Cuma bisa berburu ke gunung atau pecahin es di danau buat mancing. Kalau gitu ayo kita mancing. Es di sungai tebal banget, butuh tenaga ekstra buat pecahinnya. Tenang saja, nanti ibu ajarin. Dingin banget, sungai yang beku ini keras sekali. Ibu, ayo cepat. Ibu sudah tua, nggak sekuat kalian yang muda. Ini semua gara-gara si pembawa sial, Wen Yuehua. Gara-gara dia aku harus turun tangan mancing sendiri. Dasar nggak berguna malas-malasan begini. Kapan kita bisa makan ikan? Esnya terlalu tebal, kami benar-benar sudah nggak kuat. Berani-beraninya kamu membantah. Kalau hari ini aku nggak makan ikan. Kalian bakal kelaparan 3 hari. Bukannya ini istri buangan keluargaku, ternyata nggak bisa hidup sendiri ya. Jadi balik lagi buat minta tumpangan di keluarga Zhang. Bukannya waktu pergi gayanya sok jagoan, sekarang jadi pelayan cuci kaki pun nggak ada yang mau nerima kamu. Pergi sana maksudmu keluarga Zhang yang sudah hangus terbakar itu, atau desa Zhang yang miskin sampai nggak punya satu pun atap yang layak. Sungai ini punya desa Zhang orang luar yang sudah diusir kayak kamu, nggak punya hak buat mancing di sini. Benar, pergi sana. Jangan ganggu ibuku. Kamu pikir bisa menghentikanku? Padahal sudah makan kenyang pun, aku nggak bisa pecahin es ini. Kalian berdua kurus kering kayak kayu bakar. Kalau nggak minta tolong sama laki-laki, kalian pikir bisa pecahin es ini? Wen Yuehua, lebih baik kamu tunduk padaku. Mengaku kalah saja, setidaknya aku bisa kasih kamu sesuap nasi. Kalau enggak, kita lihat saja gimana caramu buka es ini. Benda apa ini? Dari mana datangnya? Sihir lagi? Apa kita bakal mati di sini hari ini? Jangan bakar putra kesayanganku. Wen Yuehua, beraninya kau menyakiti putraku. Apa kau belum terbiasa aku sakiti? Sekarang katakan padaku, apa aku punya hak?
Yue Hua, mereka akan membalas dendam padamu. Sebaiknya kau pergi dulu. Setelah kami menangkap ikan, aku akan memberikan beberapa padamu secara diam-diam. Bibi, hidupmu sendiri sudah sulit, tapi kau masih memikirkanku. Aku juga ingin membantumu. Kau punya anak yang harus diurus. Bertahan hidup saja sudah sulit. Bagaimana kau bisa membantu kami? Bawa para wanita kembali ke pantai. Apapun yang aku katakan nanti jangan ada yang mendekat. Percayalah padaku, aku akan membantumu memberi pelajaran pada bajingan-bajingan ini. Kalian wanita-wanita malas, mau bermalas-malasan ya? Sudah naik, sudah naik. Bagus, sekarang tidak ada yang akan berebut ikan denganku. Banyak sekali ikannya. Akhirnya kita bisa makan sampai kenyang. Semuanya milikku, jangan berebut denganku. Tolong, aku tidak bisa berenang, dingin sekali. Tarik aku ke atas. Nah, ibu di sini. Akan kuhajar siapapun yang berani menyentuhku. Yue Hua, terima kasih. Tapi meski begitu para pria itu akan tetap memukuli kita. Iya. Mungkin mereka juga ingin sepertiku kabur bersama anak perempuan mereka. Tapi mereka tidak punya kapal induk atau senjata. Bagaimana mereka bisa menghidupi diri sendiri? Aku akan membawa Mulan dan memulai bisnis. Nanti kamu bisa bekerja denganku. Aku akan memberimu gaji, makan dan tempat tinggal ditanggung. Benarkah aku pegang kata-kataku? Sebelum itu, kamu harus makan sampai kenyang dulu dan kumpulkan tenagamu. Apa kita benar-benar bisa bebas? Ibu sangat kuat, kita pasti bisa. Wen Yue Hua, tamat riwayatmu. Aduh, Mereka akan mengikutimu kemanapun kamu pergi. Memberikan hukuman ilahi kapan saja. Wen Yue Hua, apa maumu sebenarnya? Demi Bibi Cui Hua, demi semua wanita di desa ini yang kalian eksploitasi dan kalian aniaya, rasa sakit yang mereka alami akan kubuat kalian merasakannya juga. Perilaku bermusuhan terdeteksi melancarkan serangan balik sekarang. Aku nggak ngapa-ngapain, kenapa kamu begini sama aku? Waktu kamu mukulin aku, apa kamu pernah kasih alasan? Aku nggak bakal lakuin lagi, tolong ampuni aku. Ambil saja semuanya. Ingat, kasih makan diri sendiri dulu, selama bertahun-tahun ini. Ternyata Kak Yue Hua kakak yang paling baik sama kami. Karena meskipun sudah ditindas bertahun-tahun, kalian masih punya kebaikan di hati kalian pantas mendapatkannya. Yue Hua, aku ini ibu mertuamu, harusnya kamu bagi-bagi ikan ini sama aku. Pergi sana. Tugas non-target terdeteksi. Menunggu instruksi. Apa-apaan ini? Burung-burung nggak berguna ini nggak mau nyerang bandit. Apa karena para bandit itu jauh lebih tangguh daripada si Wen Yue Hua itu? Ketua besar, ada seorang wanita tinggal di sana, dia cantik dan kaya. Kamu harus merampoknya. Benar sekali, hari ini dia menangkap ratusan pon ikan. Semua yang kukatakan itu benar. Baru hari ini dia menjaring lebih dari 100 pon ikan besar dan segala macam senjata. Senjata. Tunjukkan jalannya. Gua yang ibu pilih memang hebat. Mulan, coba lihat apa begini cara menanganinya. Jadi ibu pun ada hal yang nggak tahu cara buatnya. Ikan keringnya bisa dibawa ke kota untuk dijual dengan harga bagus. Ketua aku nggak bohong kan? Dia benar-benar cantik. Hari ini aku akan bawa kamu dan makanan ini kembali ke markas. Apa yang terjadi? Energinya habis lagi.
Peringatan-peringatan energi kapal induk terkuras terlalu cepat. Ruang portabel ditutup sementara. Apa jadi bukan cuman aku? Ruang kapal induk juga butuh energi untuk tetap terbuka. Begitu ruangnya tertutup, kekuatanku juga akan menghilang, Ibu. Drone tadi itu menguras semua energi di kapal langit. Aku tidak bisa mengakses senjataku untuk saat ini. Kalian tidak boleh menindas ibuku. Tuan wanita ini punya tenaga super, dan dia tahu ilmu sihir tadi, dia membuat semua pria desa terpental. Apa kau pikir kami tidak berguna? Sehebat apapun dia, aku punya cara untuk menghadapinya. Kau lumayan hebat juga. Mari kita lihat apa kau bisa bertahan melawan kami semua. Kau kalah jumlah, mari kita lihat apa kau masih bisa sok kuat. Ibu hebat sekali. Aku tidak takut pada kalian. Anak pintar. Tubuh manusia terlalu rapuh, luka ini sudah memengaruhi kemampuanku bertarung. Ibu, Sembunyilah kembali ke dalam gua. kalau kita mati bersama. Bahkan jika kami memotong kakimu, kami masih bisa menyeretmu kembali ke markas untuk melahirkan anak-anak kami. Benar, buat hidup mereka seperti neraka. Mereka cuma sekawanan serigala, kalian pikir kami tidak bisa menghadapi mereka? Tuan, Kenapa jumlahnya banyak sekali? Kalian jangan bilang kalian kesini mau berterima kasih karena sudah kubiarkan hidup. Lenganku. Kalian kesini untuk membantuku, tentu saja. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka. Jangan ambil risiko, lepaskan saja mereka. tempat terkutuk ini kita tidak akan pernah kembali lagi. Yuehua, selamatkan aku. Bagaimanapun juga kita ini suami istri, kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Hari itu saat kamu mematahkan kedua kakiku dan membiarkanku mati di tengah salju. Aku juga memohon padamu untuk mengampuniku dan Mulan seperti ini. Baru saja saat kamu ingin kami ibu dan anak mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kenapa waktu itu kamu tidak peduli dengan pernikahan kita? Aku benar-benar sudah kapok. Karena kamu tahu kamu salah, kamu harus dihukum. Jangan, tolong aku mohon. Pemulihan energi selesai, sistem kapal induk dimulai ulang. Pulihnya cukup cepat juga ya. Katakan padaku, api ini jika mulai membakar dari telapak kakimu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuatmu jadi abu? Jangan terburu-buru. Akan kubalas semua kejahatan yang telah kau lakukan. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Ibu, lukamu ternyata sudah sembuh. Luar biasa sekali. Apa kamu tidak takut? Ibu adalah ibuku, kenapa aku harus takut? Ini hadiah ucapan terima kasih. Jangan takut, itu milikku, Ibu. Kenapa mereka kembali lagi? Peringatan, tidak dapat mengunci target misi gagal. Tolong berhenti memukulku. Pukul dia kalau kau berani, benar juga. Kenapa aku tidak terpikir ide sebagus itu? Selama kita menggunakan wanita sebagai tameng, kita tidak perlu takut lagi. Tapi Ibu, Bibi Cui Hua bisa mati dipukuli, tapi apa kita masih sempat kalau ke sana sekarang? Tiga, dua, satu.
Inilah akibatnya kalau perempuan tidak nurut. Kamu pantas mendapatkannya, sayangku. Kamu pikir hanya karena Wen Yuehua membantumu, kamu bisa membangkang. Hari ini akan kuhajar kamu sampai patuh, supaya kamu tidak punya ide nekat lagi. Sihir lagi. Terus kenapa? Memangnya apa yang bisa kamu lakukan padaku? Yuehua, Kenapa kamu kembali ke desa? pergi sekarang Zhang Shengmu membawa bandit untuk mengejarmu. Aku tidak apa-apa, Bibi Cuihua. Kalau kalian tidak mau dipukuli sampai mati oleh laki-laki, ikutlah denganku. Kami juga mau ikut, kami juga ingin ikut bersamamu. Berani-beraninya kalian semua membangkang. Coba lihat siapa yang berani bergerak. Baiklah, aku akan bawa kalian semua. Kita akan ke kota untuk menjual ikan. Aku akan membayar upah kalian. Sisa uangnya akan kita gunakan untuk membangun desa khusus untuk perempuan. Dan aku akan mengajari kalian cara mandiri. Jangan berani-berani pergi. Kalau kalian pergi, jangan harap bisa kembali. Kamu pikir aku masih takut dengan ancamanmu? Aku tidak bisa membiarkan Wen Yuehua itu mendapat bantuan apapun. Aku harus menahan semua perempuan desa tetap di sini. Aku mengerti. Bu, sakit. Xiaohua. Jangan sakiti anak itu. Dasar perempuan sialan, aku tidak percaya kamu tega meninggalkan anakmu. Kalau kamu berani pergi, akan kupukuli bocah perempuan tidak berguna ini sampai mati. Anak laki-laki adalah harta keluarga. Tapi anak perempuanmu ada di tangan kami. Kalau kalian semua pergi, siapa yang bakal melayani kami? Jangan salahkan kami kalau kami memperlakukan bocah ini seperti hewan beban. Katanya anak adalah kelemahan seorang ibu, kalian sebaiknya patuh. Kalau tidak, bocah-bocah ini akan menderita karenanya. Bahkan jika aku bisa menyelamatkan mereka 10.000 kali untuk benar-benar bebas, mereka harus memantapkan tekad mereka sendiri. Hanya dengan begitu cara ini akan berhasil. Kak Yuehua, Tolong bawa anak perempuanku juga. kami tidak akan makan banyak. Dan kami bisa bekerja untukmu. Bu, aku senang sekali bisa bersamamu. Kalau tidak, ayah dan nenek pasti sudah memukuliku sampai mati. Kalau anak-anak mau bersusah payah bersamamu, aku bisa membawa mereka semua, sayang. Ibu akan membawamu. Berhenti, kalian semua kembali ke sini. Kali ini, tidak ada yang akan menjadi tameng hidupmu. Kamu benar-benar berani pergi. Kamu akan menyesal. Tanpa para wanita itu, bagaimana kita bisa bertahan hidup? Nak, ada apa denganmu? Ibu-ibu menindihku sampai mati. Aduh, kenapa ibu memukulku? Ini semua salahmu. Kalau saja kamu bisa mengatur Wen Yuehua, keadaannya tidak akan jadi begini. Dan kamu, Nyonya Zhang, kalau saja kamu tidak ikut campur anak perempuan, kita tidak akan kabur. Zhang Sheng, carikan aku istri lain. Atau kendalikan Wen Yuehua. Suruh dia bawa para wanita itu kembali untuk minta maaf. Aku tidak punya kekuatan seperti itu kalau saja aku bisa menghadapinya. Benar, anak adalah kelemahan seorang ibu. Kalau aku bisa menculik, ya, dan aku yakin Wen Yuehua tidak akan berani menggunakan sihirnya lagi. Ikan asin besar dan harum 2 koin per pon. Ikan asin ini murah sekali. Aku mau 2 pon. Ini tahun bencana salju es di sungai terlalu tebal untuk dipecahkan. Sudah lama aku tidak makan ikan, ini uangnya. Jangan sampai kehabisan. Nak Wen Yuehua, Wanita itu sangat waspada. apa kita benar-benar bisa membawa Yadan pergi? Aku berteman dengan manajer restoran di dekat sini. Aku akan mengajaknya bicara bisnis. Dan cegah bocah itu masuk ke dalam. Tapi ada wanita-wanita lain. Mereka pasti akan belanja sekarang setelah punya uang. Kita akan beraksi begitu mereka pergi. Obatnya sudah siap. Aku pakai bubuk pembius dan membiarkannya meresap semalaman. Ini bisa membius 10 ekor lembu. Begitu Yadan ada di tangan kita, Wen Yuehua harus menuruti semua perintah. Ini upahmu untuk hari ini. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Ini cukup untuk beli permen buat Xiaohua. Dia bahkan tidak tahu seperti apa rasa permen. Jangan lupa beli beberapa untuk dirimu juga.
Kalau begitu aku mau beli benang sutra untuk menyulam dan menjualnya untuk dapat uang. Aku mau beli kain untuk membuatkan baju anak perempuanku. Nona, aku sudah memperhatikanmu dari tadi. Ikan yang kau jual besar dan murah. Aku ingin membeli darimu untuk jangka panjang. Tentu. Ada tamu VIP di dalam toko, akan terlalu berisik kalau anak itu masuk. Ikutlah denganku sendirian saja. Kalau begitu, aku tidak jadi pergi, Ibu. Kerja sama jangka panjang itu jarang ada. Aku bisa menunggumu di luar saja. Kalau begitu, pastikan kau jangan berkeliaran. Mulan. Resonansi energi. Mulan. Ibu, tolong aku. Yuehua, ada apa Mulan hilang? Dia seharusnya belum pergi jauh. Ayo kita cari dia. Jangan cari lagi. Wen Yuehua bocah kecil itu, ibuku sudah membawanya kembali. Hahaha. Zhang Sheng, apa yang kamu lakukan pada Mulan? Kalau kamu penurut saja dan ikut aku kembali ke desa, dia akan baik-baik saja. Tapi kalau sebelum gelap, ibuku belum melihatmu, maka jangan salahkan aku atas apa yang kulakukan. Di mana dia? Dasar bocah nakal. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku juga. Kalau kamu berani pakai ilmu sihir, aku akan potong salah satu telinganya. Jangan takut, Ibu, di sini ibuku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Jangan sentuh dia. Kalau kamu tidak mau melihatnya dicincang berkeping-keping, maka lakukan apa yang diperintahkan. Kamu sudah membuat kami sangat menderita. Bahkan mati dicincang pun tidak cukup. Kalau kamu gantung diri saja, aku akan lepaskan Yadan. Kalau aku mati, kalian tidak akan pernah melepaskannya. Kamu pikir kamu dalam posisi untuk bernegosiasi? Wen Yuehua, sehebat apapun kemampuanmu, kamu tidak lebih cepat dari pisau di tangan Nyonya Tua Zeng. Kalau kamu tidak menurut urusannya, tidak akan sesederhana hanya kehilangan satu telinga. Begitu kamu mati, wanita-wanita itu tentu akan kembali. Aku janji akan memperlakukan Yadan dengan baik. Yadan sudah tidak sekecil itu lagi. Beberapa tahun lagi. Dia bisa jadi istri bagi kami. Dasar tidak tahu malu. Beraninya kalian menghina putriku. Mulan, aku tidak punya banyak kesabaran. Asalkan kalian melepaskan putriku. Aku akan mati sekarang juga, Ibu. Mulan tidak takut, Ibu tidak boleh mati, aku menyerah. Ternyata aku memang tidak bisa melawanmu. Sebelum aku mati, aku ingin memeluk putriku untuk terakhir kalinya. Aku mohon padamu. Jangan coba-coba main trik. Ibu adalah orang paling hebat di dunia. Jangan korbankan dirimu demi aku. Tidak, Ibu, aku hidup hanya untukmu. Apa-apaan ini? Resonansi ini ternyata membawa Mulan ke dalam ruanganku. Mulan. Ibu, aku tahu ibu akan baik-baik saja. Tempat apa ini, benda berkilau apa itu? Seorang dewa memberikannya padaku, sebuah kapal terbang. Ibu kenal dengan dewa bukan? Ibu adalah seorang dewi. Apakah di luar itu istana surga bisa dibilang begitu? Ibu, bolehkah aku melihat wujud aslimu? Aku tahu ibu kandungku. Sudah meninggal, ibu meminjam wujudnya untuk melindungiku. Ibu adalah ibuku. Tapi aku tetap ingin tahu seperti apa rupa aslimu. Baiklah, tunggu aku. Wah, ibu cantik sekali, tapi wajah ibu. Wajahku persis seperti ibumu, tidak perlu penyamaran. Kalau begitu, ibu pasti reinkarnasi ibuku. Memiliki dua ibu yang menyayangiku. Mulan sangat bahagia. Mulan, tunggu aku di sini. Aku akan pergi membereskan para bajingan itu. Ibu hati-hati. Mampus kita, mereka menghilang begitu tiba-tiba. Mereka pasti belum mati kalau mereka datang untuk balas dendam.
dan menggunakan putriku untuk mengancamku. Kami sudah kapok. Membesarkan putriku sebagai menantu. Tidak. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Tolong. Aku akan membiarkanmu melayang di ruang hampa selamanya. Apakah ini termasuk mati tanpa liang lahat? Wen Yuehua wanita ini masih tidak bisa lolos dari genggamanku. Tamatlah sudah. Ternyata Wen Yuehua baik-baik saja. Dia tidak akan melepaskanku begitu saja. Aku tidak mau mati. Aku tidak bisa menghadapi Wen Yuehua, tapi hakim pasti bisa laporkan dia ke hakim. Aku akan membuat Wen Yuehua penyihir itu dibakar hidup-hidup. Jual ikan-ikan sungai segar 1 koin 1 pon. Ikan-ikan ini segar dan murah, lalu kenapa tidak ada yang beli? Nyonya mau beli ikan? Mana ada yang sanggup beli? Pemerintah baru saja memasang pengumuman hari ini, pajak naik lagi 20%, dan mereka mulai wajib militer lagi. Wajib militer, akhir-akhir ini perang terus terjadi setiap tahun. Belum lagi pajak yang berat itu, pergi ke medan perang itu sama saja mengantar nyawa. Bagaimana kita bisa bertahan di masa sulit ini? Mulan cepat atau lambat akan terkena dampak perang. Aku ingin memberinya kehidupan yang stabil. Untuk itu, harus ada negara yang stabil. Tentara datang cepat sekali. Sepertinya ada yang melapor ke pihak berwenang. Tuan Hakim, inilah penyihirnya puluhan orang di desa Zhang kami. Tua maupun muda, semuanya dimakan hidup-hidup olehnya, bahkan tulangnya pun tidak tersisa. Tuan Hakim Yuehua sedang difitnah. Benar, ibuku jelas-jelas seorang dewi. Dia tidak memakan siapapun. Dia terlihat tidak lebih dari seorang wanita biasa yang baik hati. Menurutku sudah jelas kau ingin menelantarkan putrimu dan memfitnah istrimu. Dia sepertinya pejabat yang jujur dan adil. Tuan Hakim, aku sungguh melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Penyihir itu menggunakan sihirnya untuk berbuat semena-mena. Mungkin orang berikutnya yang dia makan adalah Anda. Tuan Hakim, beraninya kau bicara omong kosong. Yuehua, cepat. Sembunyikan kekuatanmu atau kau benar-benar akan dibawa pergi sebagai penyihir. Jangan khawatir, Cuihua. Pengawal tangkap penyihir ini. Tolong. Ada penyihir. Dalam hukum alam semesta, segala sesuatu di dunia ini terbuat dari partikel. Ingin kujadikan apapun, mereka bisa menjadi itu. Sekarang, apakah Tuan Hakim masih ingin menangkap penyihir ini? Tuan besar, ampuni saya. Saya tidak akan berani lagi. Tidak. Anda harus menangkap saya. Saya harus merepotkan Anda, Tuan Hakim, untuk membawa penyihir ini dan menyerahkan saya kepada Kaisar. Tangkap menangkapmu, dan bahkan mengirimmu ke hadapan Kaisar. Aku benci perang, tapi terkadang perang adalah satu-satunya cara untuk menghentikan perang. Jika aku pergi ke medan perang, aku pasti akan menang dan mencegah pertumpahan darah yang sia-sia. Bagi Anda, Tuan Hakim, ini akan menjadi pencapaian politik yang luar biasa. Ini lagi pula, Anda tidak bisa mengendalikanku, tapi di istana. Mungkin ada seseorang yang bisa menaklukkanku. Jika Anda tidak setuju, aku akan membuat kekacauan di kota ini. Mari kita lihat apa Anda bisa mempertahankan jabatan Anda. Kamu. Apa kau serius demi menyelamatkan nyawa para prajurit di medan perang, kau rela mengambil risiko untuk ditindak? Ya, aku rela. Tuan, tolong singkirkan saja pengganggu ini. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku tidak ingin melihatnya lagi seumur hidupku. Baiklah, aku setuju.
Bagus, begitu dia masuk ke istana, riwayatnya akan tamat. Terima kasih ya Tuan Hakim, tapi aku punya 2 syarat. Pertama, aku akan membawa putri dan saudara-saudara perempuanku. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Aku sudah bilang akan melindungi kalian. Aku akan membawa kalian ke medan perang untuk meraih kejayaan, agar kalian punya kepercayaan diri kemanapun kalian pergi. Mulanku tidak perlu menggantikan ayahnya untuk ikut militer. Mulai sekarang, kau akan menjadi jenderal wanita yang tidak berani diganggu siapapun. Hanya sekumpulan wanita, kalau mereka pergi, ya biarkan saja Tuan, tolong setujui saja. Permintaan kedua, ubah status Zhang Sheng menjadi budak. Mulai sekarang, dia akan menjadi pelayanku, pelayan Wen Yuehua. Apa? Wen Yuehua, beraninya kau bagaimanapun juga. Aku ini calon sarjana calon Perdana Menteri di masa depan melayani wanita jahat sepertimu sebagai budak. Kau yang katanya calon Perdana Menteri, sudah lama menyiksa istri dan anakmu sendiri dan mencoba membunuh kami. Bahkan para perampok itu bisa jadi saksi untukku. Dengan kejahatan yang telah kau lakukan, dihukum potong pinggang pun sudah sepantasnya. Hal seperti itu sampai terjadi? Pengawal segera selidiki penyiksaan Zhang Sheng terhadap istri dan anaknya. Baik, Tuan. Ampun, Tuan, aku salah. Aku mengaku aku bersedia diturunkan menjadi budak, mohon ampuni nyawaku. Bahkan menjadi budak bagi istri dan anakmu tidak akan pernah cukup untuk menebus dosa-dosamu. Pergi siapkan kereta kuda kawal Nona Wen dan rombongannya ke ibu kota. Tidak perlu repot-repot. Cukup beritahu aku ke arah mana ibu kotanya. Yang mulia, Anda jahat sekali. Tolong aku, Yang Mulia. Lindungi Kaisar. Lindungi Kaisar. Di mana Yang Mulia? Kalian semua. Yang Mulia, ampuni kami bukan pembunuh. Ada penghalang partikel, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Penghalang apa? Bahkan pengawal kerajaan tidak bisa menembusnya. Kalian ini, apa sebenarnya mau kalian? Sampah seperti ini jadi kaisar pantas saja ada perang setiap tahun. Sudahlah, hentikan perang dulu, lalu aku akan membereskan dia nanti. Berperang. Karena kau punya niat mulia seperti itu, akan kukabulkan, tapi... Bunuh dia sekarang, monster ini. Kau sangat tidak sopan. Dengarkan baik-baik. Aku bisa dengan mudah menghancurkan kekaisaranmu dan memenggal kepalamu. Tapi aku masih bersabar dan bicara baik-baik padamu. Aku sudah cukup menghormatimu. Kau, monster macam apa kau ini? Tapi kalau kau tidak mau dengar, maka aku terpaksa. Saya akan patuh Sang Abadi, Anda bebas melakukan apapun Sang Abadi. Aku ingin jadi jenderal. Ini terlalu lancang.
Aku akan mengangkatmu sebagai pejabat tingkat 1. Aku ingin kekuasaan militer. Kekuasaan militer ini gila. Dikabulkan. Kamu bertanggung jawab mengawal sang abadi ke medan perang. Hamba laksanakan, Yang Mulia. Bersiaplah untuk mati. Ibu terlihat keren sekali dengan seragam itu. Wen Yuehua, kau hanyalah seorang wanita desa. Berusaha meraih jasa militer seperti laki-laki kau sedang bermimpi. Kudengar ada jenderal wanita tiba di camp, kupikir dia bakal segarang macan, tak kusangka dia begitu putih dan mungil. Dia bahkan tidak pantas mencuci baju atau memasak untuk kita. Paling banter dia cuma jadi peliharaan untuk hiburan kita. Hei, Bung, apa kau di sini untuk masuk militer juga? Kenapa kau belum mencuci dan memasak? Gagal, dan kau akan menghadapi hukuman militer. Kalian sangat suka hewan peliharaan ya? Karena kalian suka bermain dengan hewan peliharaan, kalau begitu, bersenang-senanglah dengan mereka. Meong, meong, meong. Apa? Dari mana asal mereka? Meong. Jadi kamu suka main ya? Kalau begitu aku akan biarkan kamu main sepuasnya. Jangan takut, Mulan. Ini cuma hewan peliharaan. Anak pintar, sana main. Ini, monster ini bukan. Jenderal wanita baru ini kekuatannya mengerikan sekali. Kamu juga suka main sama hewan peliharaan ya? Ini bukan hewan peliharaan, ini monster. Wen Yuehua, beraninya kamu menyiksa suamimu sendiri. Kamu itu cuman budak, berani-beraninya kamu mengaku sebagai suamiku. Jangan banyak tingkah. Cepat cuci. Airnya dingin sekali. Apa kamu mau membunuhku? Itulah yang dulu kamu lakukan padaku. Kamu memaksaku memecahkan es di tengah musim dingin hanya untuk mencuci pakaianmu. Dan kamu akan memukulku kalau aku telat sedetik saja. Kalau kamu tidak menyelesaikannya, kamu akan tetap di atas es ini selamanya. Karena aku belum mencambukmu sampai berdarah. Kamu harusnya bersyukur atas belas kasihanku. Siapkan pakaianku, aku mau memeriksa pasukan. Kamu memeriksa pasukan?
Wen Yuehua. Aku akan pastikan di depan semua orang, kamu akan ditelanjangi. Kita lihat seberapa angkuh kamu nanti. Mengirim orang tua, lemah, dan difabel seperti ini. Ke medan perang itu sama saja cari mati. Aku harus melatih mereka agar punya fisik yang memadai. Yang umurnya di atas 60 tahun yang difabel dan sakit-sakitan maju ke depan. Kalian dibebas tugaskan, segera pulanglah, ambil gaji kalian dan kembalilah ke desa. Terima kasih, Jenderal. Semuanya, dengarkan, tetap di posisi kalian, lakukan 100 kali push up. Apa? Aku tidak sanggup. Aku benar-benar tidak kuat lagi. Lihat kulitnya yang mulus itu, paling dia sendiri pun tidak bisa melakukannya. Tapi dia malah sok melatih kita. Wen Jenderal, Anda sudah lelah melatih para prajurit. Minumlah dan istirahatlah sebentar. Aku sudah menyabotase pakaiannya, sekali tarik saja pakaian itu akan langsung robek berantakan. Kalau sudah begitu, dengan banyaknya laki-laki yang melihat tubuhnya, kita lihat apa dia masih punya muka untuk hidup. Beres. Wen Yuehua, akhirnya hari ini tiba juga bagimu, mari kita lihat kemampuanmu. Belum pernah kulihat otot sesempurna itu. Jenderal wanita ini benar-benar bahkan lebih kuat dari kita. Lihat tatapan matamu itu, kau sangat suka otot. Ya baiklah, akan kubiarkan kau melihat sepuasnya. Hari ini aku akan menyuruh pelayanku ini untuk menggosok punggung kalian semua. Mantap. Wah. Semuanya kemari. Jika kalian ingin seperti para pria dan membangun reputasi, maka berlatihlah bersama. Ayo kita lanjut juga, kita tidak boleh kalah dari sekelompok wanita. Ibu, aku baru saja dari atas bukit dan aku melihat banyak orang. Apa musuh menyerang? Mustahil. Jika ada serangan, penjaga pasti sudah membunyikan alarm. Sebagai jenderal, aku tanpa syarat percaya pada putriku. Seluruh prajurit bersiap hadapi musuh. Ibu, bagaimana jika aku benar-benar salah lihat? Sudah kubilang aku percaya padamu tanpa syarat. Kau juga harus percaya pada dirimu sendiri. Gawat, benar-benar ada serangan. Ayo, aku akan membawamu ke garis depan untuk membasmi musuh. Serang. Serbu. Gawat, itu prajurit beruang ini adalah pasukan paling elit Beirong. Beruang coklat sedang mencabik-cabik kuda, para prajurit sedang dibantai. Kita tidak bisa menang. Si kecil ini suaranya galak juga ya. Apa-apaan ini? Meong. Ibu, mereka kuat sekali. Membiarkan hewan peliharaan pasca apokaliptiku menghajar mereka, sekelompok makhluk dari era senjata tajam.
Pertarungan yang sangat berat sebelah seperti ini, aku bahkan tidak tahu cara melawannya. Dari mana asal monster-monster itu? Panglima, apa kita harus menarik pasukan? Malam ini menyusup ke kamp musuh dan bakar gudang gandum mereka. Siap. Suku Beirong baru saja ketakutan. Mereka pasti tidak akan kembali secepat ini. Ayo pergi, mari minum. Aku di sini untuk memeriksa atas perintah ibuku. Oh, apa yang bisa dilakukan gadis kecil sepertimu? Apa kau meragukan putriku? Jenderal Muda Wen bekerja dengan sangat baik. Terima kasih atas kerja kerasnya, Kak Cuihua. Ini sudah tugasku. Lanjutkan saja urusanmu. Kami akan menemani Mulan. Aku akan memeriksa gudang gandum. Sepertinya malam ini tidak akan tenang. Ada pergerakan di sana, Seth. Mereka akan membakar gudang gandum. Aku harus memberitahu ibu. Mulan, awas. Kebakaran padamkan apinya. Bibi Cuihua. Ibu, Bibi Cuihua, aku membunuhnya. ini bukan salahmu. Aku telah mengecewakannya, Ibu. Apa yang harus kulakukan? Mulan Bibi Cuihua dia. Bahkan aku pun tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Ibu, seharusnya aku tidak menyentuhnya. Mulan masih kecil. Ini akan menghantuinya selamanya. Seandainya aku bisa mengubah ini. Malam ini, menyelinaplah ke perkemahan musuh bakar lumbung pangan mereka. Kenapa melamun saja, cepat pergi sana? Bukannya kita sudah ke sana tadi? Aku baru saja beri perintah, kamu bilang sudah ke sana, sana pergi bersiap-siap. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa pernah mengalami kejadian ini sebelumnya? Jadi kamu juga. Kamu mau mengejekku ya, cuma gadis kecil. Kamu kesini atas perintah ibumu. Aneh sekali, apa aku masih bermimpi? Untung cuma mimpi Bibi Cuihua masih hidup dan sehat. Bibi Cuihua, Bibi masih hidup, syukurlah. Di mana ibuku? Bukannya dia harusnya ada di sini untuk membelaku. Kali ini biarkan Mulan menebus penyesalannya sendiri. Ada orang mencurigakan di sekitar Mulan. Ayo kita kejar, jangan pergi. Ayo cari ibuku saja. Apa yang harus kulakukan?
Bibi Cui Hua mau mati lagi. Pengawal ada musuh. Beraninya kamu berani membakar lumbung kami. Bikin kaget setengah mati saja. Bibi Cui Hua, ini luar biasa. Akhirnya aku berhasil menyelamatkanmu. Ada apa dengan Mulan? Mulan benar-benar hebat, meski tanpa ibunya, dia sudah bisa diandalkan sekarang. Wen Yuehua itu bukan cuma bisa memanggil monster untuk memukul mundur pasukan musuh. Dia juga sangat ahli dalam menegakkan disiplin militer. Penyihir itu hebat sekali. Kurasa dia berniat memberontak. Tapi saat ini, kita masih membutuhkannya untuk menjaga perbatasan. Kudengar baru-baru ini di perbatasan utara wabah, penyakit telah berjangkit. Kalau kota-kota perbatasan jatuh, biarkan saja asalkan ibu kota aman. Mengenai wabah itu biarkan menyebar lebih luas, beritahu rakyat. Wabah itu dibawa oleh penyihir itu buat dia kehilangan dukungan rakyat. Agar dia tidak pernah bisa mengancam takhtaku lagi. Hamba tidak akan mengecewakan perintah Anda. Oh, benar juga. Jangan lupa bahwa orang-orang yang terinfeksi itu bakar dan kubur mereka. Agar wabah tidak sampai ke istana. Ini adalah prefek yang baru. Tuan, tolong selamatkan kami. Kasihan sekali kalian. Ini semua salah penyihir Wen Yuehua itu. Dialah yang membuat kalian semua sakit. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah dia orangnya jenderal wanita yang mengalahkan musuh? Dialah yang memancing musuh ke sini sejak awal. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membuat kalian rakyat jelata mendukungnya? Begitu dia mati, wabah kalian pasti akan sembuh dengan sendirinya. Apa kalian ingin hidup? Itu tergantung kalian. Pergi dan balas dendamlah pada penyihir itu. Balas dendam pada si penyihir. Dialah yang menghancurkan kita. Ini adalah bunga kaca piring. Ini bisa meredakan panas dan membuang racun, digunakan untuk luka dan wabah. Untungnya di kapal induk ada buku medis bumi kuno, sangat cocok untuk mengajari mereka cara mencegah wabah. Jenderal, ada yang tidak beres. Sekelompok penduduk desa menyerbu ke perkemahan. Mereka bersikeras ingin menemuimu. Menemuiku? Ku tak tahu apa yang terjadi. Pokoknya, mereka terlihat tidak bersahabat. Kami akan pergi bersamamu dan melihatnya. Begitu banyak orang yang terinfeksi. Situasinya lebih buruk dari yang kubayangkan. Jenderal, jangan terlalu dekat dengan mereka. Orang-orang ini pasti sudah tertular wabah. Dasar penyihir, kau yang membawa wabah ke sini, kau akan membunuh semua orang di kota ini. Jenderal Wen mempertaruhkan nyawanya demi membela negara kita. Bagaimana bisa kalian memfitnahnya seperti ini? Prefek sendiri yang mengatakannya, baik musuh maupun wabah, semuanya dibawa ke sini oleh penyihir ini. Sepertinya ada yang takut kejayaanku menutupi mereka dan sengaja menyebarkan rumor untuk menjebakku, tapi rakyat tidak bersalah. Aku akan pergi ke kota bersama kalian sekarang untuk mengobati penyakit kalian. Jenderal, jangan. Kalau mengenai jika Anda juga tertular. Aku punya kekuatan, aku tidak selemah itu. Aku akan ikut denganmu. Mulan, kau dan para wanita lainnya. Tetaplah di sini dan tunggu aku. Mereka langsung menutup gerbang begitu kita masuk. Mungkinkah mereka tidak ingin membiarkan kita keluar? Bukannya mereka tidak ingin membiarkanku keluar, tapi mereka tidak ingin aku keluar hidup-hidup. Wen Yuehua. Dasar penyihir, sok-sokan sukarela ke medan perang. Bukankah itu cuma buat merencanakan pemberontakan? Kau cuma anjing peliharaan kaisar.
Aku hanya setia dan cinta tanah air. Kau mau pakai monster-monster itu buat cari muka. Sayangnya, sekarang rakyat cuma tahu bahwa wabah yang menyebar di separuh kekaisaran adalah bawaanmu. Sudah menyebar ke begitu banyak tempat. Demi memfitnah Jenderal Wen, kau tega mengabaikan nyawa rakyat. Siapa bilang aku tidak melakukan apa-apa? Bukankah aku datang ke sini justru untuk menanganinya secara langsung? Rakyat sekalian ikuti perintahku, semuanya ikut aku. Yue Hua, ada yang tidak beres di sini. Semuanya, bekerja samalah denganku, melompatlah ke lubang ini. Hari ini, kalian semua harus dibakar dan dikubur. Apa? Orang-orang ini cuma kena wabah. Mereka masih bisa diselamatkan. Bagaimana bisa kau mengabaikan nyawa manusia seperti ini? Aku bertindak atas perintah kaisar. Siapapun yang memasuki zona infeksi akan dihukum mati. Tolong. Kumohon ampuni anakku. Tiran, kau anjing korup. Jika engkau berani pakai sihirmu, rakyat di seluruh Ki Agung tidak akan selamat. Kau dan Kaisar benar-benar menggunakan rakyat kalian sendiri untuk mengancamku. Masuklah ke sana. Yue Hua, Kamu tidak apa-apa, aku tidak apa-apa. Kita lihat dulu apa rencana mereka. Ibu, aku tidak mau mati. Aku tidak mau mati. Ini gawat, Jenderal Wen dijebak. Begitu dia masuk ke kota bersama warga gerbang kota, langsung ditutup. Apa katamu? Aku sudah dengar kabarnya itu adalah gubernur baru dari ibu kota. Ini sudah keterlaluan, lalu Yue Hua bukankah dia juga akan terjebak? Untuk mencegah wabah menyebar, mereka akan membakar semua orang di kota sampai mati. ayo kita pergi menyelamatkan Yue Hua. Ayo selamatkan dia. Aku akan membawa para prajurit juga, ayo pergi. Jangan, tolong jangan. Jangan bakar kami hidup-hidup. Aku tidak hanya menghancurkan reputasi Wen Yue Hua, tapi aku juga mengirimnya menuju kematian. Yang mulia pasti akan memberiku gelar markis. Kabar buruk, Tuan. Beberapa wanita desa memimpin sekelompok prajurit telah menerobos masuk ke kota. Ibu, kami datang untuk menyelamatkanmu. Dasar pejabat korup. Kalian semua, apa kalian berencana memberontak? Pejabat korup ini menganggap rakyat seperti sampah. Dia bahkan berani mencelakai Jenderal Wen. Memangnya kenapa kalau kami memberontak? Sekelompok pengkhianat akan kuhukum mati kalian semua. Mari kita lihat apa kau mampu. Ibu. Terima kasih semuanya. Kali ini, kalianlah yang menyelamatkanku. Jenderal, bagaimana kita harus menangani pejabat korup ini? Penyihir, apa kau hanya akan diam saja dan melihat ribuan orang ini menderita karenamu? Demi mengamankan taktanya, Kaisar zalim itu benar-benar tega membiarkan wabah ini menyebar. Dunia sudah dalam kekacauan, dan sekarang ditambah wabah ini. Obat biasa tidak akan cukup cepat. Sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Oh, aku merasa lebih baik sekarang. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Dewi. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Dewi. Apa kau sanggup menanggung beban seberat ini? Sepertinya aku masih belum bisa menyelamatkan seluruh dunia sekaligus. Ibu. Ibu.
Ini resonansi energi. Resonansi energi terdeteksi. Pembaruan sistem kapal induk. Fitur langit dan bumi diaktifkan. Langit dan bumi. Terserah apapun fitur ini, abaikan saja. Dewa mana yang telah menyelamatkan kita? Terima kasih yang mulia Dewa. Terima kasih yang mulia Dewa. Terima kasih yang mulia Dewa. Awasi pejabat korup ini baik-baik. Mengenai Kaisar, aku masih harus menginterogasinya sampai tuntas. Dimengerti ini semua karena kalian para parasit istana. Senjata yang kalian kirim kualitasnya buruk, gandumnya dicampur dengan pasir dan batu. Dan kalian mengirimkan orang tua lemah dan sakit kepada kami, kalian pikir nyawa kami ini apa? Ibu pasti sudah menguras seluruh tenaga lagi, bagaimana jika... Sebenarnya tidak untuk kali ini, sepertinya setiap kali aku dan Mulan beresonansi, ruang kapal induk ditingkatkan. Tidak hanya energinya cepat terisi kembali, dan ada juga fitur langit dan bumi itu. Suku Berong menyerang, segera berkumpul. Tombak murahan ini nggak mempan lawan pedang mereka. Zirah ini rapuh banget, nggak ada gunanya. Gimana kita mau lawan? Tolong, aku nggak mau mati. Apa kita memang pantas mati? Semua orang di kota ini bakal dibantai. Semuanya dengerin. Kita sudah buat Zirah kapas basah. Pakai ini, kalian nggak perlu takut api lagi. Terima kasih banyak atas bantuannya. Bertahanlah. Serbu. Para wanita yang kulatih tidak mengecewakanku. Tapi situasi tidak berpihak pada mereka. Lebih baik aku turun tangan sendiri. Bunda Mulan, aku nggak mau lihat mereka mati di medan perang. Seandainya saja aku sekuat dirimu. Inilah kekuatan Mulan yang sebenarnya. Ini energi Mulan sendiri. Seandainya Beirong tidak bisa menjangkau kita. Mulan ternyata sudah belajar cara melipat jarak. Dia bisa membuat jarak dekat, jadi sangat jauh, kendali ruang. Merebut kota. Akan terjadi hari ini. Mataku pasti salah lihat. Kenapa mereka jadi makin jauh? Sial, aku tidak percaya kita tidak bisa menembusnya, Hiyah. Mereka benar-benar berhenti menyerang. Syukurlah pasukan musuh mundur dengan sendirinya. Ini semua berkatmu, Mulanku sayang, si jenius kecilku sudah belajar kendali ruang. Kemarilah. Mulan benar-benar sehebat ibunya. Kalau begitu mari kita buat musuh makin menjauh. Apa yang terjadi? Jenderal Wen luar biasa, Jenderal Muda Wen luar biasa. Mulan, sekarang coba tarik energimu pelan-pelan. Kamu tidak boleh berhenti sekarang. Terus gunakan sihir itu. Pastikan Beirong tidak akan pernah bisa menjangkau kita. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu konsekuensinya jika mengganggu energi ini? Ibu, aku tidak bisa mengendalikannya. Gawat, jaraknya makin menyusut. Sepertinya aku akan menarik Beirong kembali ke arah kita. Kudaku mati kelelahan. Kenapa kita belum sampai juga di tembok kota? Sepertinya pilihan kita hari ini cuma bertarung sampai mati. Cepat gunakan sihirmu. Asalkan kau menyelamatkan nyawaku, aku akan memberimu 100 tael emas. Ini bukan salahmu. Lagi pula dia memang pantas mati. Kita harus merebut kota perbatasan Daci hari ini. Sekarang giliranku untuk turun tangan. Terakhir kali kapal induk ditingkatkan, fungsi penyatuan langit dan bumi itu sebenarnya itu apa? Mulan, kau tetaplah bersamaku.
Ternyata, itu semua cuma gertakan saja. Hari ini kita akan menyerbu kota dan membantai semuanya. Ibu, apa ini kapal langit yang kukunjungi waktu itu? Benar. Inilah rupa asli kapal langit yang sebenarnya. Ya Tuhan, kekuatan dewa macam apa ini? Seberapa luas wilayah Beirong? Sekitar 300 mil. Kalau begitu, biarkan perbatasan Ki Agung meluas 300 mil lagi ke utara. Ini adalah kekuatan penghancur yang sebenarnya dari senjata kiamat kita. Di mana semua orang, pasukan utama Beirong sudah musnah, sisa lansia, wanita dan anak-anak biarkan mereka hidup. Jadi perang sudah berakhir. Sudah berakhir, untuk waktu yang lama ke depan tidak akan ada perang lagi. Setelah bertahun-tahun bertempur, akhirnya semua selesai, Jenderal. Saudara seperjuangan kita tidak boleh mati sia-sia, kami mohon Jenderal. Gulingkan dinasti ini dan angkatlah diri Anda menjadi raja. Kami siap mengabdi pada kaisar baru. Ibu, kau pernah mengajariku. Untuk menyejahterakan dunia saat telah berkuasa, kaisar itu tidak kompeten. Rakyat hidup dalam penderitaan. Sudah saatnya era baru dimulai. Karena kalian semua mempercayaiku, maka aku tidak akan menolak. Hidup kaisar baru, hidup kaisar baru. Mari kita istirahat dan atur barisan dulu, lalu kita taklukkan dunia. Kak Hua, obat ini benar-benar manjur. Rasa sakitnya langsung hilang setelah ku minum. Tentu saja, dari semua orang yang diajarkan ilmu pengobatan oleh Jenderal Wen, akulah murid yang terbaik. Jika Kaisar tahu kita sedang memberontak, Dia pasti akan menggunakan rakyat untuk mengancamku lagi. Kita harus menyerang ibu kota secepat mungkin. kamu tidak bisa melakukan ini sendirian. Tapi kita kekurangan pasukan dan senjata. Yang paling penting, kita kekurangan bahan pangan. Tapi di tahun bencana ini, di mana kita bisa mendapatkan makanan, tidak ada begitu banyak makanan di kapal induk. Kuncinya adalah aku harus mengatasi dampak kelaparan ini. Wen Yuehua, gara-gara kamulah aku gagal menjadi pejabat dan menjadi orang cacat yang melayani orang lain. Sementara kamu malah ingin memberontak dan menjadi kaisar. Mimpi saja kau, Zhang Sheng. Kamu masih saja keras kepala. Jangan banyak omong. Di dunia ini tidak seharusnya ada wanita pembangkang sepertimu. Kamu tidak akan menyakiti ibuku selama aku ada di sini. Dasar bocah nakal, aku ini ayah kandungmu. Sejak hari di mana kau mencoba membunuhku dan ibu kau bukan lagi ayahku. Aku ada di mana? Wen Yuehua, keluar sekarang. Kamu bukan Wen Yuehua, siapa kau sebenarnya? Tentu saja aku Wen Yuehua, tapi bukan istri yang dulu kau kenal. Aku seorang perwira militer dari masa kehancuran. Sudah kuduga kau bukan dia. Setelah semua yang dilakukan Yadan untukmu, kalau dia sampai tahu bahwa kau merasuki tubuh ibunya, apa dia masih mau memanggilmu ibu? Kenapa tidak? Yadan, apa kau sudah gila? Dia bukan ibumu. Namaku Wen Mulan, aku putri ibu. Kalian berdua sudah gila. Mulan, keluar sebentar ya. Zhang Sheng, apa kau tidak merasa bersalah terhadap istrimu yang dulu? Aku ini suaminya, kenapa aku harus merasa bersalah? Baiklah, kalau begitu, akan kubuat kau merasakan penderitaannya juga. Apa yang kau lakukan? Apa ini? Jangan mendekat.
Bukankah ini tempat aku membuang Wen Yuehua? Kakiku juga patah. Tidak, aku ingin kembali. Baguslah, rumahnya masih ada. Aduh, dasar kau tidak berguna. Kerjamu cuma malas-malasan saja, Ibu. Kau memukulku, aku putramu. Tunggu, ada yang tidak beres, Ibu. Dan kepala desa sudah lama menghilang bersama. Ini pasti mimpi. Beraninya kau mengabaikan ibu mertuamu, kupukul mati kau. Aku bukan Wen Yuehua, aku Zhang Sheng, putra kandungmu sendiri. Masih saja pura-pura bodoh. Sejak kau masuk ke keluarga ini, melayani ibu mertua adalah kewajibanmu. Kau harus terima apapun perlakuanku. Pergi belah kayu sekarang. Sebelum hari gelap, kalau belum selesai, kau tidak boleh makan. Ibu? Ibu memberiku makan ini. Makan ini atau kelaparan? Beraninya kau melawan aku. Berhenti memukulku. Tidak, aku sudah tidak tahan lagi. Zhang Sheng, di dalam sangkar kiamat ini, kau akan merasakan berulang kali rasa sakit yang dialami Wen Yuehua dulu karena ulahmu ini tidak akan pernah berakhir. Mulan, ini adalah lab kiamat. Di sini tersimpan gen dari setiap spesies yang dikenal. Di seluruh alam semesta, ada juga berbagai macam benih tanaman, baik yang tahan dingin maupun tahan kekeringan. Semuanya ada di sini, Bu. Tempat ini bahkan lebih luar biasa daripada istana kerajaan. Agar kita bisa membangun kehidupan di bumi, ini semua mungkin akan sangat membantu sistem. Berapa lama lagi iklim dingin saat ini di bumi akan bertahan? Dingin ekstrem akan berlangsung selama 20 tahun lagi. Tanaman biasa di bumi tidak akan sempat untuk berevolusi, rakyat pasti akan mati kelaparan. Berdasarkan data iklim bumi, rekomendasikan beberapa tanaman pangan. Padi penembus bumi. Ada apa tanaman ini punya temperamen yang buruk? Mari menjauh darinya. Apa benar padi bisa punya temperamen? Padi penembus bumi, apa kau melupakan padi ini mengurungku di lemari butut ini? Begitu lama padi ini, hampir mati sesak napas. Ibu, ini bijian ini bisa bicara beneran. Dari mana datangnya gadis kecil bodoh ini? Pada putri perwira ini bersikaplah sopan. Astaga kamu, perwira bermuka dingin ini, ternyata punya keturunan sekarang, aku akan beritahu semua orang di lab dan semua benih lainnya. Cukup bicaranya, bukannya kamu mengeluh bosan. Sekarang kuberi kesempatan untuk bebas. Ada banyak tanaman di semesta Mulan. Untuk beradaptasi dengan lingkungan ekstrem, mereka perlahan-lahan punya kesadaran. Singkatnya, mereka adalah bentuk kehidupan lain. Makhluk hibrida ini juga seperti itu. Awalnya ia tumbuh di planet yang membeku, bahkan di kondisi kita saat ini tanah bersalju. Ia bisa tumbuh subur dengan mudah. Ia sangat tahan dingin. Apa di luar dingin? Sayang, apa kau merindukanku? Bagus, yang satu menghasilkan makanan, yang satu memasak, yang satu membuat barang. Udara segarnya enak sekali, aku mau masuk ke dalam tanah, aku mau berakar, lepaskan aku, lepaskan aku. Semuanya jangan panik. Ini adalah sejenis benih spesial yang kutemukan, ia bisa tumbuh di salju. Benihnya hidup. Apa bisa dimakan? Jangan khawatir, meski agak lincah, hasil panennya luar biasa. Mulai sekarang, kita bisa mengandalkannya untuk mengatasi masalah pangan kita. Hore salju, aku datang. Tanah beku ini nyaman sekali, benar-benar tipe kesukaanku. Akhirnya aku bisa berakar dengan tenang.
Apa-apaan kamu? Kamu buta ya aku. Padi ini setiap batang hanya bisa menumbuhkan satu penerus genetik dan kamu mau memakan aku. Oh, padi ini ternyata bisa menyahut. Jangan panik, semuanya ciri khas dari padi bor ini adalah pertumbuhannya yang sangat cepat, tapi setiap batang hanya bisa menghasilkan satu yang bicara benih yang bisa berkembang biak sisa butirannya. Semuanya biasa saja dan bisa dimakan, tidak punya kesadaran dan tidak bisa bicara. Padi ini benar-benar ajaib dan luar biasa. Kamu bahkan tidak perlu membajak tanah, dan tumbuhnya sangat cepat. Malam ini akhirnya kita bisa makan sampai kenyang. Seru sekali, hahaha. Ini hebat, Jenderal Wen ini benar-benar luar biasa. Ini biji-bijiannya berapa harganya per pohon? Ini gratis. Tidak perlu bayar. Bahan pangan langka setelah bertahun-tahun kelaparan. Ibuku tahu kalian semua sedang kesulitan. Jadi dia membagikan semua beras ini. Kepada semua orang di sini. Benarkah? Jangan dorong-dorongan, Jenderal sudah membungkusnya sesuai jumlah anggota keluarga antre untuk mengambilnya. Aku Wen Yuehua bersumpah pada langit akan memastikan kalian semua kenyang dan hangat. Tapi kalian juga harus mematuhi hukum yang telah kutetapkan. Apakah ini aturan penindasan lainnya? Mereka semua berdiri tegak dan gagah, terlihat sehat dan kuat. Mereka terlihat sangat berwibawa. Aku juga ingin menjadi seperti mereka. Kami menerima aturan barunya dan mengikuti Jenderal Wen. Kami juga bersedia, kami akan mengikuti Jenderal Wen. Bagus, mulai hari ini kota ini beserta 300 mil wilayah Beirong akan menjadi kerajaan Mulan. Aku tidak akan mengkhianati kepercayaan kalian. Ibu menggunakan nama Mulan. Kami bersedia mengikuti Jenderal Wen untuk menggulingkan tiran itu bersama-sama kami, rakyat kerajaan Mulan, memberi hormat kepada Baginda. Kalian semua boleh bangkit. Mulai sekarang kita sehati untuk membangun kerajaan Mulan bersama-sama. Berlaku segera warga negara Mulan harus mematuhi peraturan baru dengan ketat. Suami manapun yang memukuli istrinya akan dicambuk 50 kali dan diasingkan ke utara. Untuk membuka lahan, mereka yang bercerai tanpa alasan akan dicambuk 30 kali. Mereka yang berani membunuh istrinya akan membayar dengan nyawa mereka. Kenapa cuma kami para pria yang dihukum? Wajar kalau pasangan bertengkar dan main tangan. Aturan ini benar-benar tidak masuk akal. Kalian semua lahir dari wanita. Kalian makan makanan yang ditanam oleh wanita. Anak-anak kalian juga dibesarkan oleh wanita. Sekarang kami hanya meminta kalian untuk memperlakukan istri kalian secara setara. Dan kalian bilang tidak mau patuh. Benar sekali, kami tidak lahir untuk dipukuli. Kami sudah muak dengan kekerasan mereka. Mereka yang tidak patuh silakan pergi sendiri. Tapi kalian tidak boleh membawa keluarga kalian di masa depan negara Mulan. Akhirnya akan menggantikan Ki Agung. Kalian tetap harus menerimanya. Kalau aku memukuli istriku di balik pintu tertutup dan mengancamnya agar tidak memberitahu siapapun, siapa yang bakal tahu? Mereka tidak mungkin mengawasi kita selamanya. Ini adalah sebuah alat untuk memantau perilaku kalian. Jika ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, gelang ini akan segera membunyikan alarm. Berhenti pura-pura sakit, cuci kakiku dan pijat kakiku sekarang atau akan kuberi kau pelajaran. Aku sedang sakit hari ini dan tidak bisa melayanimu. Benda ini benar-benar berbunyi.
Mereka ternyata serius. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak akan memukul istriku lagi. Berhenti memukulku, aku benar-benar sudah kapok. Aku ahli dalam pengobatan. Aku ingin membuka klinik. Khusus untuk mengobati para wanita. Aku masih lebih suka menenun. Bagaimana kalau mendirikan bengkel kerja? Untuk mengumpulkan semua wanita terampil dengan kain dan pakaian, kita tidak perlu lagi khawatir kedinginan. Kalau aku bisa mengajar anak-anak membaca. Semua yang diajarkan ibuku, bisa kuwariskan semuanya pada kalian. Mulan, kita sudah tumbuh besar sekarang, hahaha. Bagaimana denganmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin. Jenderal Wen. Ada yang bisa kubantu. Bolehkah aku bergabung dengan tentara? Aku sangat ingin. Mengapa kamu ingin menjadi tentara? Aku benar-benar ingin punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Aku ingin sepertimu, memimpin pasukan di atas kuda, dan meraih kemuliaan untuk diriku sendiri. Menjadi prajurit itu berat. Terutama karena wanita secara alami memiliki kelemahan fisik. Jenderal, aku juga ingin. Itu benar. Di antara kita semua, kamulah yang paling giat berlatih. Jadi kamu ingin bergabung dengan tentara wanita. Tentara wanita? Bagus. Mulai hari ini kita akan membentuk pasukan wanita. Terima kasih, Jenderal. Jenderal, hahaha. Jenderal, mereka semua ingin mendaftar. Sekarang perang sudah reda. Untuk berbaris kembali ke ibu kota, kita tidak butuh banyak orang. Tapi ada hal yang lebih penting. Kita perlu menempa senjata dan perbatasan utara kaya akan biji besi. Kita hanya butuh orang untuk menempanya. Aku akan menambang untuk nyonya aku juga. Kami juga bersedia pergi untuk mengikuti nyonya. Karena kalian semua mempercayaiku, aku tentu tidak akan mengecewakan kalian. Bukan hanya nasi putih yang melimpah, tapi kalian juga akan mendapat upah. Ibu, kau bahkan bisa mendatangkan uang. Apa kau ingat di luar gua tempat kita dulu apa yang kita temukan? Tambang emas. Ibu, itu tambang emasnya. Aku tidak menyangka bahwa tambang emas itu, yang kita temukan di luar gua waktu itu, bisa secepat ini, menghasilkan begitu banyak emas batangan. Dengan emas ini, membeli perbekalan dan membayar para tukang besi tidak akan jadi masalah sama sekali. Ibu, pemberontakan adalah urusan besar. Bagaimana kalau kita kalah? Kita tidak akan kalah. Hanya dengan kemenangan, aku bisa menciptakan dunia yang damai dan makmur untuk kalian. Agar kalian bisa hidup dengan benar-benar tenang. Kami akan mengikuti Jenderal Wen sampai mana? Sekolahnya sudah selesai dibangun. Mengenai gurunya. Lapor. Jenderal Wen, titah kekaisaran telah tiba. Baginda memerintahkan Anda untuk segera kembali ke ibu kota tanpa penundaan. Hari ini akhirnya tiba juga. Jenderal, kami akan mengikutimu sampai mati. Kami bersedia mengikuti Panglima kembali ke ibu kota. Bagus. Ikutlah denganku kembali ke ibu kota. Untuk memulai era baru. Ikuti Jenderal untuk memulai era baru. Tunggulah di luar kota untuk saat yang tepat. Aku sendiri yang akan menemui tiran itu.
Salam Baginda. Wen Yuehua, kau telah berjasa besar dalam menaklukkan Rong Utara. Aku menghargai kerja kerasmu. Dan akan memberimu imbalan. Aku bersedia membawamu ke istana sebagai selirku. Meskipun wajahmu biasa saja, dan kau sudah agak tua, tapi aku adalah penguasa yang bijaksana. Menjadikanmu selirku adalah berkah bagi wanita di seluruh negeri, yang hanya bisa diimpikan. Dengan membawamu ke harem, aku akan menjadi duniamu. Tentu saja, kau tidak akan bisa menggunakan prestasi militer atau sihirmu untuk mengancamku. Kaisar ini ternyata sebodoh ini. Aku menolak. Beraninya kau. Jangan tidak tahu terima kasih. Putrimu, Wen Mulan saat ini ada di aula samping sedang diurus oleh para inang istana. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah dia akan menjadi tuan putri atau menjadi mayat? Pilihan ada di tanganmu. Jika kau berani menyentuh Mulan, akan kugulingkan kekaisaran ini. Ini kue-kue khusus dari istana Nona Wen, silakan dicicipi. Jenderal Wen akan segera menjemputmu pulang. Kamu pikir aku bodoh? Ibuku mengajariku lebih baik dari itu. Aku tahu kalau ini jebakan. Aku tidak akan menyentuh setetes air pun di sini. Bukan kamu yang menentukan itu? Jadi kamu mau main kasar sekarang. Kamu tidak tahu apa yang bisa kami lakukan. Sudah beres. Yang mulia, Anda harus menyelamatkan saya. Gadis kecil itu galak sekali. Dia menjejalkan kue-kue itu ke mulutku. Apa? Dasar tiran bodoh. Kamu masih belum paham juga. Kami sudah bersiap sepenuhnya. Nenek, aku takut. Jangan takut, ini adalah Sang Dewi yang diutus untuk menyelamatkan kita. Pengawal kerajaan. Satu tembakan dari pesawat tempur kiamatku, dan bahkan abumu pun tidak akan tersisa. Apakah itu berarti kita akan hancur menjadi debu? Lindungi aku sekarang juga, jangan mundur. Tapi aku tidak ingin menyakiti siapapun dari Ki Agung. Asalkan kalian menyerah, kalian akan diperlakukan dengan baik. Pikirkan baik-baik, apakah tiran ini layak untuk pengorbanan kalian? Kami menyerah. Beraninya kalian mengkhianatiku. Kami tidak mengkhianatimu. Kami melakukan ini demi negara kita. Memilih cahaya daripada kegelapan. Memilih cahaya daripada kegelapan. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kami memohon kepada Yang Mulia untuk turun takhta. Akulah orang yang dipilih oleh langit. Putra langit dari Ki Agung, berani-beraninya kau membangkang dan melakukan pengkhianatan. Dipilih oleh langit. Pernahkah kau menginjakkan kaki di langit? Aku datang dari ujung alam semesta demi putriku dan demi rakyat negeri ini sampai di titik ini. Adalah takdir yang sebenarnya. Beraninya seorang wanita rendahan mengaku sebagai takdir. Memangnya kenapa tidak? Hahaha, konyol.
Sekelompok wanita bodoh, aku akan menghukum mati kalian semua, hahaha. Karena kau tidak bisa melihat kemampuan wanita, akan kukirim kau ke perbatasan utara untuk masuk militer. Tapi aku adalah kaisar. Tidak lagi. Tidak, aku tidak mau masuk militer, aku tidak mau menderita. Makamkan mereka dengan layak. Anggap saja sebagai penghormatan bagi garis keturunan kerajaan yang tersisa untuk menjaga martabat mereka. Sembah sujud kepada Maharani atas penobatannya. Aku akan menjadi penguasa kerajaan Mulan yang layak dan membawa kedamaian bagi dunia. Hiduplah Baginda Kaisar, hiduplah yang mulia. Aku telah mendapatkan kepercayaan rakyat, serta memikul harapan semua orang. Naik takhta pada hari ini, aku akan mereformasi pemerintahan istana, menurunkan pajak dan mengurangi kerja paksa, demi menjamin kedamaian rakyatku, serta membangkitkan kembali bangsa kita. Dengan ini, kunobatkan Putri Sulungku Wen Mulan sebagai Putri Mahkota untuk membantuku memerintah negeri. Memanggil kapal induk. Memanggil kapal induk bisa dengar mohon balas. Memanggil petugas Wen Yuehua. Memanggil petugas Wen Yuehua masuk, tolong jawab. Wen Yuehua, bukankah itu nama Baginda Ratu? Kenapa ada yang berani memanggil nama Baginda seperti itu? Iya, sebenarnya siapa yang bicara suaranya berasal dari lubang hitam itu? Ini menyeramkan sekali. Itu armada kiamat, mereka sudah menemukanku. Ibu, orang-orang di lubang hitam itu. Apa mereka kesini untuk menjemputmu kembali, Bu? Iya. Mereka datang untuk menjemputku kembali. Ibu. Ibu harus kembali. Bu, aku tahu. Di sanalah tempat ibu yang sebenarnya. Ibu pergilah. Petugas Wen Yuehua masuk, tolong jawab durasi lubang hitam terbatas energi hampir habis. Segera kembali melalui portal. Bu, kalau ibu tidak pergi sekarang, ibu mungkin tidak akan pernah bisa pergi lagi. Pergilah, kembalilah ke tempat asalmu, jangan cemaskan aku. Tidak, aku tidak akan pergi. Tidak ada Mulan di alam semesta sana, aku hanya ingin berada di sisi Mulan. Tapi Ibu, aku tidak peduli. Dimanapun Mulan berada. Disitulah tempatku yang sebenarnya. Selamat tinggal alam semesta. Kapal induk akan segera kembali ke alam semesta, ruang dimensi melepaskan diri dari inang. Ibu. Ibu ada apa? energiku sedang disedot. Mulai sekarang, aku akan menjadi orang biasa saja. Tapi itu tidak masalah, aku masih bisa melindungi Mulan. Baginda benar-benar seorang dewa. Rela melepaskan kekuatan ilahi sebagai kaisar manusia demi terus melindungi kami rakyat jelata. Baginda sangat diberkati hingga generasi mendatang. Makanlah aku kalau berani. Jangan takut, itu hanya emosinya saja. Ambil obat sesuai resep, kembalilah dalam 7 hari.
Belajar dan mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Bukankah itu menyenangkan? Belajar dan mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Bukankah itu menyenangkan? Sangat bagus. Semuanya berjalan dengan tertib. Yang mulia, panen tahun ini sangat melimpah. Hasil panennya luar biasa. Ini sayuran segar dari kebun kami sendiri. Silakan dicicipi. Bagus, sangat bagus. Terima kasih, Yang Mulia pasti akan mengingat kebaikan kalian. Kak Yuehua, tunggu. Harusnya saya memanggil Anda Yang Mulia. Oh, tidak apa-apa. Panggil saja aku Yuehua. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak terakhir kali ada yang memanggilku seperti itu. Terima kasih karena dulu telah membawa kami keluar dari desa pegunungan itu, sehingga kami bisa mencari nafkah di kota, lalu Anda mengeluarkan dekret baru, dan hidup kami jadi jauh lebih baik. Kain yang kami tenun, sekarang bisa dijual sampai ke ibu kota. Kami baru saja terpikir betapa senangnya jika bisa bertemu Anda lagi. Tidak perlu seformal itu. Melihat kalian semua hidup sejahtera, membuat hatiku tenang. Jika kalian ada waktu, datanglah ke istana untuk menjenguk Mulan. Itu akan membuatnya merasa lebih ramai. Kami pasti akan datang ngomong-ngomong. Yang Mulia, saya punya saudara sepupu jauh. Kudengar dia diangkat menjadi pejabat wanita tahun ini. Dia pasti akan membantu Tuan Putri dengan baik nantinya. Terima kasih semuanya. Dengan bantuan kalian dan para pejabat wanita Mulanku tidak perlu khawatir merasa kesepian lagi. Awas, minggir kereta kudanya hilang kendali. Lari, cepat. Lindungi rakyat dulu. Kok aku masih punya energi? Meskipun energiku sudah diambil, tapi energimu sendiri tetap terjaga. Kalau begitu aku bisa melindungimu lagi, Ibu. Baguslah kalau begitu. Mulai sekarang gunakan energi ini dengan bijak. Bukan hanya untuk melindungiku, tapi juga untuk melindungi rakyat. Jahitannya miring semua nih. Sudah bertahun-tahun berlalu, kemampuan menjahitmu tidak ada kemajuan sama sekali. Aduh, sudahlah. Apa masalahnya kalau aku tidak bisa memegang jarum dengan stabil? Selama aku masih bisa memegang pedang dan tombak, kita sedang berada di masa damai dan makmur, negara stabil dan rakyat hidup tenang. Siapa lagi yang butuh ibu suri tua sepertimu untuk angkat tombak dan pergi berperang? Ibuku masih sehebat dulu. Kapan ibu akan mengajari cucu kecilmu juga? Anakku sayang, cepat tunjukkan pada nenekmu, lihat ini. Kekuatan ini ternyata diwariskan kepada putri kecil. Ibu selalu bilang, hati ibu dan anak itu, satu energi yang dimaksudkan untuk melindungi keluarga kita, sudah sewajarnya diwariskan kepada putriku. Benar sekali, kamu benar. Selama keluarga tetap bersatu, kekuatan semesta akan terus hidup.